Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Irawati, NIM 20103011146, dari Prodi S1 Fisioterapi kelas B5. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dari Bapak Trilaksono tentang vertebrae dan pelvik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang vertebra. Vertebra, seperti yang kita ketahui, vertebra sendiri merupakan tulang belakang. Di dalam vertebra terdapat 7 tulang servikal, 12 tulang torakal, 5 lumbar. Di bawah lumbar terdapat sakrum, di bawah sakrum terdapat koksik. Vertebra sendiri merupakan pilar utama trunkus dan berfungsi sebagai penggerak statik dan dinamik. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi medula spinalis. Secara umum, struktur medula spinalis terdiri dari korpus, arkus atau ring bulat, processus spinosus, serta processus transversus. Korpus ini berfungsi sebagai penerima beban, arkus atau ring bulat yang berfungsi sebagai pelindung dari spinochord, processus spinosus dan processus transversus berfungsi sebagai komponen dinamik. Pada processus spinosus dapat kita lakukan palpasi atau perabaan, sedangkan pada processus transversus tidak dapat dilakukan palpasi. Untuk strukturnya sendiri berbeda-beda dari cervical, torakal, dan lumbal. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, di dalam vertebra juga terdapat bagian yaitu namanya ligamen. Ligamen ini menjadi penguat bagi kolumna vertebra, diantaranya yaitu anterior longitudinal ligamen, terdapat pada bagian ini, posterior longitudinal ligamen, intertransverse ligamen, ligamentum flavum, vas capsulare ligamen, interspinous ligamen, dan supraspinous ligamen. Selanjutnya, otot-otot yang terdapat di sekitar vertebra yang dari sisi posterior dan lateral. Dari sisi posterior terbagi menjadi dua, yaitu pada bagian dips dan superficial. Pada bagian dips tidak dapat dilakukan palpasi, sedangkan pada bagian superficial dapat dilakukan palpasi. Pada bagian dips sendiri terdapat otot-otot transverse spinalis, longissimus, iliocostalis, spinalis, dan serratus posterior. Sedangkan pada superficial terdapat latissimus dorsi. Untuk bagian sisi lateral terbagi ada dua, yaitu quadratus loburum dan psoas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gerakan yang terjadi pada vertebra. Tetapi sebelumnya mempelajari gerakan, kita harus mengetahui apa saja bidang gerakannya. Bidang gerak terbagi menjadi tiga, yaitu sagittal, frontal, dan transversal. Sagittal membagi tubuh menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Sedangkan frontal membagi tubuh menjadi dua, yaitu depan dan belakang. Untuk transversal membagi tubuh menjadi dua, yaitu bagian atas dan bawah. Selanjutnya, gerakan yang terjadi pada vertebra diantaranya adalah fleksi dan ekstensi. Vertebra yang terjadi pada bidang sagittal, contohnya pada gambar, ini untuk fleksi dan ini untuk ekstensi. Selanjutnya, ada gerakan yang bernama lateral fleksi yang terjadi pada bidang frontal seperti pada gambar. Dan yang terakhir, gerakan rotasi yang terjadi pada bagian bidang transversal. Selanjutnya, kurva secara normal pada vertebra kurang lebih seperti ini.
Pada bagian servikal terdapat kurva lordosis, pada bagian torakal terdapat kifosis, dan pada bagian lumbal terdapat kurva lordosis. Selanjutnya ada beberapa bagian yang dapat terjadi pada vertebra, di antaranya adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis merupakan kelainan kondisi di mana tulang belakang bagian bawah melengkung atau membelok ke depan. Yang kedua yaitu kifosis, yaitu kelengkungan tulang belakang yang menyebabkan punggung bagian atas agak membengkok. Dan yang terakhir adalah skoliosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang melengkung seperti huruf S. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang vertebra. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelvis. Baik, selanjutnya pelvic. Pelvic atau yang biasa disebut dengan tulang panggul. Sebenarnya ada banyak bagian dalam tulang pelvic, seperti pada gambar. Namun, yang bisa dipalpasi hanya yang ditandai dengan kotak merah saja. Jadi, pelvic itu terdiri dari iliacus atau ilium, ada ilium kanan dan ilium kiri. Ilium itu bertemu sakrum dan ada sarkoiliaka joint, yaitu sendi pertemuan antara sakrum dan ilium. Kemudian ada iliaca crest, adalah tulang panggul yang dapat dipalpasi dari belakang ke depan. Selanjutnya ada anterior superior iliac spine, yaitu tonjolan di panggul di sebelah depan yang dapat dipalpasi. Kemudian ada anterior inferior iliac spine. Dan yang terakhir, maaf sebelumnya, yaitu tulang kemaluan di dekat anus. Dan ini merupakan public symphysis, yaitu pertemuan dari ilium kanan dan ilium kiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada vertebrae dan pelvic. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.